Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, damai, sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Warung ayam goreng di seberang jembatan, makan pakai sambal dan lalapan. Bersyukurlah dalam setiap kesempatan, karena Tuhan selalu membuka jalan. Senang sekali saya, Margaret Indriana, dapat kembali menemani sahabat dalam acara kita, Oase Rohani Katolik. Hari ini adalah hari biasa pekan kedua Paskah. Aku hendak menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan, dan mewartakan namamu kepada saudara-saudaraku. Haleluya. Hadir bersama saya, Romo Antonius Yuni Wimarta CM, akrab disapa Romo Yuni. Selamat datang Romo Yuni, apa kabar? Ya, kabar baik Mbak Margi, senang sekali ketemu lagi. Puji Ya, Tuhan. ya. Mungkin Romo Yuni mau menyapa juga sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun mereka berada, Romo. Oke, rekan-rekan sahabat Oase Rohani Katolik, selamat berjumpa lagi dengan saya Romo Yuni dari Paroki Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Semoga semuanya sehat, gembira, dan selamat Paskah. Haleluya, haleluya. Haleluya. Baiklah Amin. sahabat, kita akan memulai acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Yuni. Baik, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mohon rahmat-Nya, semoga kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan baik, lancar, dan menggembirakan. Kita mengarahkan hati kepada Tuhan, kita hening sejenak. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, di masa Paskah ini kami memuji dan meluhurkan nama-Mu setiap saat dan setiap waktu. Kami juga bersyukur kepadamu atas hari ini. Kami boleh mengalami hidup baru dan hidup lagi di hari ini. Engkau telah menganugerahi kami hari raya Paskah, dan kini kami berada di hari Rabu pekan Paskah yang kedua. Hadirlah bersama kami dalam perayaan sabda dan renungan bersama di hari ini. Berkatilah kami semua, juga peralatan digital yang kami pakai untuk memperluas kerajaan-Mu dengan meninggalkan manusia lama kami dan hidup secara baru. Ini semua kami haturkan kepadamu demi kesucian dan mengentara kami sepanjang segala masa. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membacakan bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 5 ayat 17 sampai 26. Imam besar Yahudi dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki di Yerusalem, mulai bertindak terhadap jemaat, sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Kata malaikat itu, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka menaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara.
Tetapi ketika para petugas datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil rasul-rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka dengan batu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu, puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Tuhan, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan dibawakan oleh Romo Yuni. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata,
Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Yuni. Romo, dari bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, inspirasi apa yang ingin Romo bagikan untuk Merji dan juga sahabat Oase Rohani Katolik, Romo? Ya, baik. Makasih Mbak Margi. Dan teman-teman, sahabat Rohani Katolik dimanapun Anda berada, selamat Paskah. Dan semoga Paskah di tahun ini membuat kita semua selalu gembira. Dan pula bersama dengan saudara-saudara kita semua bisa mewujudkan kesejahteraan bersama lahir dan batin. Nah, kalau Amin. tadi kita kalau tadi kita mendengarkan bacaan pertama yang dibacakan oleh Mbak Marji, itu dari Kisah Para Rasul, ya. Nah, disitulah diceritakan bahwa setelah Yesus bangkit, itu para rasul, yaitu Petrus dan teman-teman rasul yang lain, itu mereka lalu bersatu dan bersemangat dalam mewartakan kerajaan Allah. Lalu mereka hidup secara baru. Tadinya mereka kan takut ya, takut akan dibunuh setelah Yesus ya. Mereka cemas, jangan-jangan setelah Yesus guru kita, lalu Petrus, Bartolomeus, Matius dihabisi satu-satu. Tapi ternyata begitu mereka mendengar bahwa Yesus itu bangkit, mereka semakin bersatu dan mereka terbakar oleh semangat Yesus yang bangkit. Ya. Maka lalu mereka lalu hidup dengan semangat yang sama, yaitu semangat Kristus yang kemana-mana mewartakan tentang kerajaan Allah. Yesus yang bangkit itu adalah Tuhan dan penyelamat umat manusia. Nah, lalu pada waktu itulah para rasul, Petrus dan para rasul itu berapi-api kemana-mana ya,
mengajar di bait Allah, mengajarkan tentang jalan Tuhan, mengajarkan Yesus yang bangkit. Lalu banyak orang yang percaya. Karena mereka para rasul ini disemangati, dirasui oleh Roh Kristus. Dengan perkataannya yang meneguhkan iman mereka, suaranya, tatapan mata mereka membuat banyak orang lalu menjadi percaya kepada Yesus yang adalah Kristus. Nah, lalu banyak orang datang pada para rasul tadi menjadi pengikut-pengikutnya. Nah, timbullah rasa iri, ya, iri orang-orang Saduki. Bahkan sangat mungkin mereka itu lalu di antara mereka banyak pula yang beralih kepada Tuhan Yesus yang diwartakan oleh Petrus dan para rasul yang lain. Lalu mereka ngamuk, gitu. Ngamuk, kemudian Petrus dan para rasul itu ditangkap, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Tidak boleh lagi, ya. Kebebasan mereka dibatasi oleh tembok yang besar, yang tebal, yang tinggi. Dan sangat mungkin mereka itu ditempatkan di tempat yang sangat-sangat aman. Nah, ternyata di tengah malam, di tengah malam itu datanglah malaikat. Malaikat Tuhan tentu, lalu membawa mereka ini keluar lagi dari penjara. Dibukakan pintu satu persatu. Wah, lalu dini hari, Petrus dan para rasul sudah mulai berada di bait Allah lagi, mengajar, ya. Wah, banyak orang, tidak ada semacam kuliah pagi, ya. Kuliah pagi, satu hari pagi. Lalu ketika paginya, para penjaga penjara kaget. Kok para rasul tidak ada di tempat? Sementara pintu-pintu terkunci dengan rapi. Siapa yang membukakan pintu? Padahal mereka semua adalah sepakat untuk menangkap dan mengamankan Petrus dan para rasul. Ternyata malaikat itulah yang membawa mereka keluar dari penjara, dan terus-menerus mereka ini lalu mengajar kembalinya, mengajar di bait Allah. Dan semakin banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus lewat pengajaran Petrus dan para rasul itu. Wah, sungguh luar biasa ya, Romo. Kalau tadi kita lihat para rasul di penjara, kemudian oleh pertolongan malaikat, mereka semua dibebaskan dan bahkan mereka mengajar di bait Allah. Lalu apa makna kisah ini bagi kita, Romo? Ya, baik. Jadi maknanya begini. Pertama-tama ialah bahwa peristiwa Paskah itu membuat para rasul itu semakin terbakar semangatnya dalam mewartakan kabar gembira dan mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Penyelamat. Walau memang banyak tantangan, banyak kesulitan, ya, kita pun juga mengalami hal semacam ini, tantangan-tantangan yang luar biasa, namun mereka tetap berani kemana-mana mewartakan kabar gembira bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Penyelamat kita. Nah, ini Mbak Marsi, ya. Lalu kita pun juga orang Kristiani juga mestinya juga punya semangat yang sama, ya. Wah, harus begitu, Romo. Waduh, kita harus punya semangat yang sama ya dengan para rasul yang sudah mendahului kita ya, Romo. Iya, jadi walau banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak hambatan, tapi kita tidak boleh padam semangatnya dalam mewartakan kabar gembira. Itu Mbak Marji. Itulah semangat Paskah, semangat yang harus kita perbaharui, ya. Maka pada malam Paskah kita akan mengadakan pembaruan janji baptis. Nah, itulah
dengan pemberian janji baptis tadi, memang kita semua diingatkan oleh gereja, ayo kemana-mana, kita tetap mewartakan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan penyelamat kita. Begitu Mbak Marji. Sungguh luar biasa ya Romo, kalau kita lihat dari bacaan pertama ini kisah para rasul, kita diingatkan kembali agar setiap orang dari kita harus bisa meneladan para rasul dalam mewartakan Tuhan Yesus yang merupakan keselamatan bagi kita semua. Dan pada masa Paskah minggu kedua ini kita semakin diingatkan bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan juga juru selamat kita. Dan Romo, dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang perlu kita lakukan di masa sekarang ini agar jiwa atau semangat dari para rasul yang sudah mendahului itu bisa kita lakukan di era yang sekarang ini, Romo? Ya, baik ya. Makasih Mbak Marji. Pertanyaannya bagus. Jadi begini, tentu kita tidak harus mengajar di tempat-tempat umum itu, tapi kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, berbuat baik, menyapa lebih dahulu, ya toh, menyapa mereka, siapapun yang kita jumpai, kita sapa, kita puji, ya toh, dan pula kita dengarkan. Juga syukur-syukur kalau kita bisa menolong mereka, membantu ya, meringankan beban mereka. Itulah lalu mereka merasa terbantu dan mereka merasakan syukur Tuhan di saat yang sulit seperti ini ya. Ternyata ada orang Katolik yang baik hati. Ya, menyapa aku yang di rumah dimarahi oleh anggota keluarga ya, aku merasa sendiri, ternyata masih ada orang yang menyapa diriku, menyebut namanya, lalu akhirnya dibangkitkan semangatnya. Ternyata orang Katolik itu orang yang sungguh peduli terhadap setiap orang. Nah itulah, jadi hal-hal kecil semacam inilah yang memang bisa dibuat oleh siapapun ya, tanpa harus bisa berorasi atau berpidato, tapi cukuplah dengan hal-hal yang kecil-kecil dan dapat dirasakan langsung oleh orang-orang yang kita jumpai. Gitu Mbak Margi. Iya, Jadi terima kasih Romo sudah menguatkan bahwa kita mungkin dalam peranan kita, apapun, siapapun, kita melakukan hal kebaikan yang mungkin kecil-kecil, mempedulikan sesama kita, menyapa orang-orang yang ada di sekeliling kita, hal-hal kecil, perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Kalau sebagai tadi Romo pun sudah memberikan sesuatu yang tadi mewartakan kebaikan dari sisi tadi menyampaikan inspirasi dari bacaan hari ini, ataupun juga ibu rumah tangga yang mungkin bisa berkarya buat keluarganya dan sebagainya. Baik Romo, terima kasih banyak. Romo sangat menginspirasi kami di hari ini untuk melakukan hal-hal yang baik agar tadi kita sangat mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan perlu kita wartakan tanpa kecuali ya Romo ya. Oke, ya betul-betul. Baik, Romo, kita sudahi dulu di sesi yang pertama ini, kita jeda sejenak, dan kita akan lanjutkan pada permenungan kita di sesi yang berikutnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Yuni dan Merji. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat mengirimkannya ke alamat email orkkaj2021@gmail.com. Email orkkaj
2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 33438 0881 0251 33438. Baiklah, Romo Yuni, kita lanjutkan pada permenungan sesi yang kedua. Apa yang ingin Romo sampaikan berkaitan dengan bacaan hari ini dari Injil Yohanes, Romo? Ya, baik, makasih Mbak Marji dan teman-teman sahabat-sahabat Wasseroni Katolik. Kita masuk ke sesi yang berikutnya. Jadi tadi setelah kita mendengarkan Injil Yohanes bab 3 ayat 16 ayat sampai dengan 21, kita dalam hal ini bisa melihat bagaimanakah pewartaan Yesus itu membuat orang-orang tertarik kepadanya. Ada yang langsung datang pada Yesus, tapi ada pula seorang tokoh, seorang anggota Dewan Sanhedrin yang namanya Nikodemus. Itu orang yang terpandang. Namun dia juga menjaga suasana supaya jangan sampai ketahuan orang. Maka Nikodemus ini malam-malam menjumpai Yesus. Nah, ini mau belajar pada Yesus tentang kerajaan Allah. Nah, ini. Jadi pada waktu itu Nikodemus itu bertemu dengan Yesus lalu bertanya tentang kerajaan Allah itu. Maka jadilah percakapan yang hidup ya. Lalu saya yakin mereka asik sekali dan malam-malam kan gak ada yang ganggu. Orang sudah pada tidur, anak-anak sudah pada terlelap, maka Nikodemus itu diam-diam masuk ketemu Yesus. Nah, lalu terjadi tanya jawab ya. Bagaimana untuk bisa menggapai kerajaan Allah itu? Nah, maka lalu Yesus menjawab, ya, orang harus dilahirkan kembali dalam air dan roh. Kemudian terjadi diskusi ya. Lalu Nikodemus itu kan barangkali dia memang berpikir secara rasional. Bagaimana mungkin orang bisa lahir kembali? Orang udah gede seperti saya ini, badan saya besar, ya loh, lalu bisa kembali lagi ke rahim ibu, lalu dilahirkan kembali. Nah ini, lalu Yesus kemudian memberikan suatu pandangan. Dilahirkan kembali tentu dari air dan roh, yaitu lewat baptisan, ya. Maka orang dilahirkan kembali, ya, dan air dan roh. Nah, berarti orang mesti hidup secara baru, yaitu hidup dalam Kristus. Nah, ini juga lalu tentu dari Nikodemus pun juga perlu membongkar cara dia berpikir. Dia harus menggunakan pikiran Allah, bukan pikiran manusia. Dia menggunakan logika Allah, bukan logika manusia. Nah, demikian maka dia lalu kemudian mulai asik percakapannya. Ya. Memang bagi manusia nggak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Lihat peristiwa Yesus yang lahir ya, dia mengandung dari Roh Kudus. Elizabeth usia tua ya, umur 70 tahun yang sudah menopause gitu ya. Ternyata atas perkenan Allah dia mengandung seorang anak yang diberi nama Yohanes. Jadi bagi manusia nggak mungkin, bagi Allah mungkin. Itulah mengapa lalu Yesus itu mengatakan orang dilahirkan dari air dan roh. Nah, ini mengingatkan kepada kita semua dengan baptisan kita. Itu Mbak Warji.
Ya, Iya, sungguh luar biasa Romo. Kalau tadi ya, dikatakan bahwa Nikodemus harus dilahirkan kembali dalam air dan roh. Nah, pertanyaannya Romo, bila ya, mana kayak saya kebetulan dibaptisnya umur 4 tahun. Banyak juga yang dilahirkan atau maaf dibaptisnya saat bayi atau dikatakan baptis tidur ya Romo ya. Nah, ya, kemudian tadi bagaimana seseorang itu dikatakan lahir kembali, Romo. Dalam ya, pengertian kalau di sini tadi kan Nikodemus cara berpikirnya kan adalah cara berpikir hanya mengandalkan pikiran manusia saja atau mata ya, fisik bukan mata rohani. Nah, ya, kira-kira kiat-kiat apa supaya kami semua bisa dilahirkan kembali agar tadi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita tidak menjadi sia-sia karenanya. ya. Oke, baik. Makasih, Mbak Marci. Saya pun juga demikian. Saya lahir, lalu 4 hari kemudian itu saya dibaptis. Jadi baru 4 hari ya. Saya bayangkan 4 hari itu ya masih bayi merah. Nah, waktu Masih itu oek-oek. masih nangis-nangis ya. Hmm. Lalu memang waktu itu memang saya di bawah bimbingan perawatan ya dari orang tua. Jadi orang tualah yang mempunyai tanggung jawab mengenalkan Yesus menurut tingkatan umur pada waktu itu. Jadi memang orang tua atau keluarga lah yang punya peran besar mengenalkan Tuhan Yesus kepada saya atau kepada siapapun yang dibaptis sejak bayi atau baby atau kanak-kanak. Peran orang tua itu sangat dominan dalam menanamkan iman Katolik, menanamkan iman akan Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kalau tadi pertanyaannya bagaimanakah bisa orang bisa mengalami lahir kembali. Nah, ketika kita yang dibaptis pada umur-umur dewasa, di atas umur taruhlah umur 14 tahun ke atas, itu memang ada yang namanya katekese. Katekese itu memang sebuah pendampingan, pengajaran oleh katekis atau guru agama atau orang-orang yang mengajar kita sampai pada pengalaman akan Allah. Dia berangkat dari pengalaman yang konkret, pengalaman manusiawi, ya, pengalaman manusiawi yang nyata kelihatan, lalu akhirnya orang kemudian dibawa pada pengalaman akan yang rohani, pengalaman akan Tuhan yang sungguh-sungguh ada. Lalu akhirnya orang baru pada waktu tertentu kita itu mempunyai tanggung jawab. Gimana setelah situ mengikuti pelajaran agama, pendampingan, ya pembinaan dari katekis, ya para guru agama. Apakah dirimu sudah bisa memutuskan mau ikut Tuhan Yesus atau tidak? Nah ini. Jadi kalau orang sudah mulai bisa tahu, oh ternyata Tuhan itu ada. Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat-sangat peduli terhadap aku dan keluargaku. Maka saya memutuskan untuk menjadi orang Katolik dengan menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, lalu waktulah maka dia lalu dibaptis. Nah itu. Jadi memang pengalaman rohani lahir kembali itu lewat proses-proses yang dari yang biasa terus sampai pada pengalaman pemaknaan akhirnya sampai pada pengalaman akan Allah. Itulah mengapa tadi saya katakan bahwa memang bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Nah, ini juga pengalaman akan Tuhan itu juga dapat dialami oleh setiap orang ya, yang mula-mula dari pengalaman yang biasa sampai pada pengalaman rohani, akhirnya orang bisa mengambil keputusan. Ya, betul,
aku mau menjadi murid Kristus. Jadi itulah menjadi manusia baru. Lalu hari-hari ya orang berusaha untuk menjadi dan menyerupai Tuhan Yesus. Itulah maka orang dibaptis ya, dibaptis mengenakan manusia baru, manusia Kristus. Inilah yang kita rayakan pada hari raya Paskah yang ini pekan kedua. Iya, Ya, terima kasih Romo. Ya, semoga kita semua hidup sesuai dengan jalan yang Tuhan tetapkan untuk kita semua, dan sehingga kita semua lahir kembali. Dan tentunya di sini kita sungguh harus percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Romo, kalau dari bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini, apa benang ya. merah yang Romo mau berikan untuk Merji dan juga sahabat Oase Rohani Katolik, Ya, Romo? baik ya. Makasih banyak Mbak Marji dan teman-teman sahabat Roni Katolik. Dari kedua bacaan ini kita mempunyai benang merah. Pertama ialah bahwa hari raya Paskah ini adalah hari raya iman kita, di mana kita semua itu sudah menjadi milik Kristus. Maka apapun yang kita katakan, yang kita kerjakan, hendaknya mengatakan apa yang Kristus katakan, mengerjakan apa yang Kristus kerjakan, dan pula bisa mengampuni sebagaimana Yesus telah mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua ialah bahwa Allah itu ada. Ya. Tuhan Yesus itu sudah ada di dalam lubuk hati kita masing-masing. Ini selalu kita perbaharui ketika kita meluangkan waktu untuk berdoa, membaca kitab suci, menghadiri Ekaristi, kita berdoa rosario, dan sebagainya itu berarti kita semua masuk dalam hadirat Allah. Termasuk dikala kita bermeditasi ya, kita hening ya, merasakan hadirat Tuhan dalam lubuk hati kita masing-masing. Maka dari itu, para sahabat Roni Katolik, rajinlah ke gereja. Lalu mengapa? Tuhan Yesuslah yang mengundang, menunggu dan merindukan Anda sekalian untuk hadir di Ekaristi. Di sanalah kita semua mengalami persatuan kita dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau begitu, kita semua diajak di hari raya Paskah ini untuk menyadari bahwa Tuhan Yesus itu sungguh telah mengasihi kita, mendahului mencintai kita. Ayo kita bersama-sama rajin ya berjumpa dengan Yesus dalam doa, ekaristi, devosi, dan sebagainya. Nah, inilah demikian Mbak Marji yang ingin saya katakan, Paskah membuat kita semua mesti hidup secara baru, hidup seperti Kristus, bekerja seperti Kristus, dan bertindak seperti Kristus dan bersama Kristus. Terima Demikian Mbak Marji. kasih. Ya, Thank Romo, you. terima kasih yang sudah mengarahkan kami agar kami semua mau menjadi manusia yang baru. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan kita pada hari ini, dan marilah kita mohon doa penutup dan berkat dari Romo Yuni. Ya, baik para sahabat rohani Katolik, mari kita menutup perjumpaan kita dengan berdoa. Demi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil dan memilih kami dari tengah-tengah dunia ini, dan kami semua telah Kau jadikan milikmu melalui sakramen baptis yang telah kami terima. Bahkan Engkau juga tetap tinggal di dalam lubuk hati kami masing-masing. Semoga sabdamu yang boleh kami dengarkan hari ini, kami renungkan bersama pada hari ini, sungguh membentuk kami untuk semakin menyerupai Dikau dalam perkataan, tindakan, dan perbuatan kami.
Dan semoga kami semua pula mampu pula ikut serta mensejahterakan sesama kami dengan memberikan milik kami untuk mereka agar mereka juga berkembang selaras dengan kehendak-Mu. Sehingga demikian banyak orang Kau selamatkan melalui kehadiran dan karya-karya kami sekecil apapun. Tuhan, jadikanlah kami berkat bagi mereka yang kami jumpai setiap hari, mulai hari ini, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Dengan ibadat renungan bersama ini, kita semua di hari raya Paskah ini senantiasa digembirakan dan disemangati selalu oleh berkat Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Renungan. Raser Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah Romo Antonius Yuni Wimarta CM dan Margaret Indriana mohon undur diri. Dan terima kasih kepada Romo Yuni yang sudah memberikan inspirasinya. Dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, semoga apa yang sudah disampaikan, kabar sukacita yang sudah kita dapatkan hari ini, dapat kita bagikan dan wartakan kepada sesama kita dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Menikmati libur di akhir pekan sambil pesiar ke Uluwatu. Tidak ada hal yang lebih mulia dilakukan selain memuji Tuhan setiap waktu. Salam damai, Tuhan memberkati.